Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada pekan ketiga Ahad ba'da subuh kita mempelajari materi tauhid atau akidah, di mana faedah dari kita mempelajari tauhid adalah kita dapat menjaga tauhid kita. Kita dapat memurnikan tauhid kita semurni-murninya. Ya, yang mana keutamanya kata ulama, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bila hisab wala adab. Ya, berdasarkan beberapa hadis bahwa barang siapa yang memurnikan tauhid semurni-murninya, maka dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, yakni dipermudah masuk ke dalam surga, dan kita ingin hal tersebut. Dan agar kita dapat memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya adalah dengan kita mempelajari materi tauhid secara terperinci, yang di dalamnya kita akan mempelajari apa saja hal-hal yang dapat merusak tauhid kita dan hal-hal apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, ya, sehingga kita dapat menjauhinya. Baik, kalau pada kesempatan yang lalu kalau tidak salah kita membahas hadis tentang tingkatan agama, bahwa agama kita terdiri dari Islam, iman, dan ihsan, ya. Di mana tingkatan pertama adalah Islam, yang rukunnya adalah ya syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu, dan sudah kita pelajari. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang iman berikut rukunnya, ya. Baik, iman makna hulugotan secara bahasa artinya adalah at-tasdiq wal iqrar, membenarkan dan mengakui, ya. Kalau biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti percaya, bisa juga arti iman. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ, ada hal lain yang harus dilakukan. Maka iman secara istilah ada beberapa hal. Al-iman inda ahli sunnati wal jamaah, iman itu menurut ahli sunnah wal jamaah huwa adalah i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati, ya. Yani seorang dikatakan beriman, pertama dia yakini dengan hati, ya. Tidak cukup nanti di lisan, ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada keyakinan di hati, hanya di lisan saja, sama seperti orang munafik. Di mana orang munafik mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, tapi kata Allah wa ma bimu'minin, mereka itu sebenarnya belum beriman, karena mereka hanya di lisan tetapi tidak meyakini dengan hati. Maka yang namanya iman itu di samping diucapkan pun harus diyakini oleh hati. Jadi yang pertama adalah i'tiqad bil qalbi. Yang kedua adalah wa nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yakni tidak cukup hanya yakin dalam hati tetapi tidak diucapkan, tetapi tidak mengucapkan dengan lisan. Makanya Abu Thalib mengakui bahwa keponakannya atau meyakini bahwa keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi
seorang rasul. Ya, akan tapi sampai Abu Thalib meninggal, ya, Abu Thalib tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga meninggal tidak di atas Islam. Karena tidak cukup hanya meyakini dalam hati. Abu Thalib tahu pernah ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam masih remaja diajak berdagang ke Syam, ya, sesampai di perbatasan atau sebelumnya, ya, ditemui oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Oleh pendeta ini dilihat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ciri-ciri kenabian. Maka kemudian pendeta ini menyarankan kepada Abu Thalib jangan bawa ke Syam. Khawatir kalau sampai sana orang-orang Yahudi melihat ciri-ciri kenabian ada pada orang ini, pada anak ini, mereka akan menyakitinya. Maka disuruh pulang. Ya, belum lagi dengan hal-hal lain yang menunjukkan kenabian dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Thalib sampai meninggalnya tidak mengucapkan syahadat, sehingga dia meninggal di atas kekafiran. Ketika akan meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Thalib dan berkata, ya ammi, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku dapat membela engkau di hadapan Allah. Tapi di situ hadir saudara-saudara Abu Thalib yang lain, mereka malah mengecam Abu Thalib. Atarkum an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agama ayahmu Abdul Muthalib? Ya, akhirnya Abu Thalib karena gak enak mengucapkan ala millati Abdul Muthalib, di atas agamanya Abdul Muthalib. Nah, akhirnya meninggal di atas kekafiran. Sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat menunjuki orang yang engkau cintai, tapi Allah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki, dan seterusnya. Maka tidak cukup yakin di hati tapi tidak mengucapkan dengan lisan. Orang kafir, mereka terkadang mengetahui memang si Islam agama yang benar, Muhammad SAW seorang nabi dan rasul, tetapi ya dia berat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tetap dikatakan kafir. Gitu. Maka harus ada yang namanya nutqul bil lisan, diucapkan oleh lisan. Yang ketiga adalah amalun bil jawarihi wal arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya apa? Yakni kalau dia sudah yakin, dia sudah ucapkan di lisan, maka dia harus mengamalkan konsekuensi keimanannya itu dalam keseharian. Jangan sampai amaliyahnya bertentangan apa yang telah diyakini dan apa yang telah diikrarkan. Dia yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tetapi dalam prakteknya dia malah misalnya berdoa kepada selain Allah. Tetapi dalam kesehariannya dia malah berkurban, membuat sesaji tumbal. Ya, namanya tidak mengamalkan dalam keseharian, bertentangan. Ya, maka tidak bermanfaat kalau seperti itu syahadatnya. Maka harus amalnya pun menyesuaikan dengan apa yang telah dia yakini dan apa yang telah dia ikrarkan. Itu maksudnya. Yazidu bi ta'ah, bahwa iman itu dapat bertambah kalau seseorang melakukan ketaatan. Jadi semakin kita melakukan amal soleh, maka bertambahlah keimanan kita. Misalnya kita mengerjakan kewajiban sholat fardu, tambahkan dengan yang sunnah, baca Al-Quran, bersedekah, ini semua akan menambah keimanan kita. Ya. Wa yanqusu bil maksiyah, dan bisa juga berkurang keimanan kita, semakin berkurang kalau kita melakukan kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan. Semakin besar maksiatnya, maka semakin besar kadar kekurangan iman seseorang. Nah, inilah yang dimaksud dengan iman. Yakin di hati dan diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota badan, bisa bertambah iman itu kalau seorang melakukan ketaatan, dan bisa berkurang iman itu kalau seseorang melakukan kemaksiatan. Ya. Baik, paham ini Pak ya, insyaallah ya, yang punya. Kalau ini sudah dipahami, ya, maka kita meningkat ke materi berikutnya, rukun iman. Ya. Kita sering mendengar kata rukun, ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun secara bahasa itu adalah tiang penopang, ya, tiang penopang.
Maka ketika disebut rukun iman, ya tiang penopang iman, yang mana iman tegak dengan penopang atau tiang tersebut. Ya, ada dalam fikih istilah syarat dan ada istilah rukun. Ya. Syarat dengan rukun ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah bahwa syarat dan rukun itu sama-sama menentukan sah tidaknya suatu amal. Persamaannya sama-sama menentukan sah tidaknya suatu amal. Tetapi perbedaannya adalah kalau syarat di luar amalan itu, kalau rukun di dalamnya. Kalau syarat di luar amalan itu, kalau rukun di dalamnya. Contoh, syarat sholat, ya, di luar sholat tapi harus dikerjakan. Misalnya tibanya waktu sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, bersih dari najis, kemudian berakal, balik, kemudian di atas agama Islam, ya. Ini syarat yang harus terpenuhi, ya, bagi seseorang, ya, sebelum melakukan ibadah sholat. Masuknya waktu sholat, menghadap kiblat, suci dari hadas kecil, hadas besar. Kalau umpama tidak dikerjakan, maka tidak sah sholat. Misalnya sholat sebelum tiba waktunya, misalnya sholat dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar, misalnya sholat tetapi tidak menutup aurat, ya, maka tidak sah sholatnya. Di samping syarat ada rukun. Rukun hal yang harus dikerjakan tetapi dalam ibadah itu. Misalnya takbiratul ihram, nggak sah seseorang masuk langsung ke dalam sholat tanpa takbiratul ihram. Ada baca suratul Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada tasyahud, dan ada salam. Ya. Kalau umpamanya seorang meninggalkan salah satu rukun ini, maka tidak sah ibadahnya, sholatnya. Misalnya, dia ketika masuk ke dalam sholat dia takbiratul ihram, dia kemudian membaca suratul Fatihah, dia kemudian ruku, dia i'tidal, dia sujud, tetapi di akhir dia nggak salam. Kira-kira sah nggak? Tidak sah. Maka begitu pula yang namanya rukun iman. Ini semua wajib diimani. Kalau salah satunya tidak diimani, maka tidak sah imannya. Seorang dikatakan beriman, ya harus mengimani rukun iman yang 6 ini. Kalau salah satunya diingkari, maka tidak sah. Misalnya, saya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tapi saya tidak beriman kepada hari kiamat, tidak sah. Atau saya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, cuma saya tidak percaya kepada takdir, maka tidak sah. Makanya di zaman akhir-akhir sahabat, ya, ketika itu ada Abdullah bin Umar, muncul yang namanya aliran Qadariyah yang ingkar kepada takdir, ya. Ketika berita ini sampai ke telinga Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka, dan mereka juga berlepas diri dari saya. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah gak akan terima sampai dia mau beriman kepada takdir. Karena rukun iman ya harus diimani. Ya, oleh karena itu kalau ada misalnya kelompok-kelompok yang mengatakan cukup dalam beriman itu beriman kepada 3 saja, atau 4 saja, atau 5 saja, maka kelompok ini menyimpang atau sesat, gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar akidah yang benar juga. Faedahnya di samping kita dapat menjaga akidah kita, juga kita nanti dapat menimbang dan menilai, ya, pemikiran-pemikiran, aliran-aliran yang ada. Kita akan tahu ini salah. Karena yang kita telah pelajari dari akidah yang benar adalah begini. Ibarat kita dikasih soal pilihan ganda A, B, C, D. Kalau kita sudah belajar yang benar, kita akan tahu mana yang salah. Tapi kalau kita tidak belajar yang benar, yang ada kita bisa ikat. Mungkin ini kali jawabannya, mungkin itu kali jawabannya, mungkin ini, mungkin itu, ya bisa kita salah. Maka gak usah heran kalau di negeri kita ini banyak kelompok-kelompok menyimpang, sesat, tapi kok banyak pengikutnya. Karena masyarakat tidak dibina, tidak
dididik dengan akidah yang benar. Nah, inilah pentingnya kita belajar akidah yang benar atau mempelajari materi tauhid dan akidah. Baik. Dalil akan rukun iman ini sudah saya sebutkan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Hadis malaikat Jibril juga dalam Al-Quran pun ada. Ya, Al-Quran dan hadis menyebutkan tentang rukun iman. Al-Quran misalnya di surah Al-Baqarah ayat 177 kata Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, tidaklah kebajikan itu ketika seorang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat, akan tapi kebaikan itu adalah dengan beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan seterusnya. Ya, dan kepada takdir juga disebutkan di surah Al-Qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, baik. Nah, ini rukun iman. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu, ya, cuma sedapatnya saja, yakni tentang rukun iman ini. Wa ilaika ma yatadammanahu kullu rukunin minha, dan berikut ya cakupan dalam beriman kepada rukun-rukun yang disebutkan tadi. Jadi kita alhamdulillah dari sejak kecil diajarkan oleh guru ngaji misalnya rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Akan tapi ya kebanyakan kita hanya hafal tetapi tidak mengetahui secara lebih rinci kandungannya. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, dan memang sih untuk tahapan anak-anak yang penting hafal dulu. Ketika mereka sudah mampu mencerna, memahami apa yang disampaikan, barulah disampaikan penjelasannya. Mungkin pas sudah usia atau kelas berapa misalnya, ya sudah nangkep apa yang disampaikan, barulah kita sampaikan secara rinci. Ya, jadi tidak cukup sampai hafal, tapi hafalan perlu sebagai modal dasar. Ya. Nah, sekarang kita bahas dan bisa nanti kita sampaikan juga kepada kalau kita ngaji ataupun misalnya kita kepada anak kita, ya kita bisa sampaikan. Ya. Kenapa? Karena penentu dan syarat kalau seorang ingin bersama masuk ke dalam surga dan berkumpul bersama dengan keluarga adalah sama di atas keimanan. Jangan sampai beda dalam satu keluarga, ya, dalam keimanan. Ya. Nah, supaya sama bagaimana? Ya, mau nggak mau kita harus sampaikan akidah yang benar. Mau nggak mau kita harus sampaikan kepada keluarga kita akidah yang benar. Sebagaimana Luqman mengajarkan anaknya akidah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, kalau kita lihat di surah mana? Di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah Luqman. Ya. Di surah Luqman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya. Ya, di surah Luqman dari ayat 11 atau 12, ya, Allah menerangkan pendidikan Luqman kepada anaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Luqman ini kepada kita, ya, adalah agar menjadikan pelajaran oleh setiap orang tua yang menginginkan kebaikan kepada anaknya dan keluarganya. Ya, yaitu hendaknya orang tua mendidik mereka dengan pendidikan Islam. Apa saja sih pendidikan Islam itu? Di antaranya mengajarkan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sebenarnya syirik itu kezaliman yang besar. Ya, karena kalau sampai anak berbuat syirik, ya, rusak akidahnya, nanti akan dipisahkan. Sebagaimana orang-orang dulu dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, atau kebalikannya, dipisahkan karena beda akidah. Yang pernah saya sampaikan bagaimana
dipisahkan antara Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an atau Yam. Ya. Ketika tiba banjir besar, ya, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang kafir, nggak mau beriman. Beliau mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami di kapal ini dan janganlah engkau tetap bersama orang-orang kafir. Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke puncak gunung. Dengan cara seperti itu aku akan selamat dari banjir besar ini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan diri, ya, kecuali orang yang dirahmati Allah. Wa hala bainahum al-mauj, maka tiba gelombang air semakin besar, tinggi, fakana minal mughraqin. Anaknya pun kemudian termasuk yang ditenggelamkan. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam selaku ayah melihat anaknya ditenggelamkan dan meninggal di atas kekafiran, sedih dan berdoa kepada Allah, ya Rabbi innabni min ahli. Ya Rabbi, sesungguhnya anak itu bagian dari keluargaku. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min ahli, itu bukan keluargamu lagi. Wah, dinyatakan seperti itu kata Allah. Itu karena apa? Beda aja. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kalau tadi ayahnya istilahnya Nabi bahkan, tapi anaknya ya kafir. Dalam satu keluarga terkadang nggak semuanya sama. Kemudian ada yang ayahnya kafir, anaknya mukmin, beriman bahkan Nabi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah saya sampaikan di ceritanya bagaimana kita lihat di sini di Sahih Bukhari. Ya, di Sahih Bukhari sangat mengharukan sekali. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketemu dengan ayahnya. Nah, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yalqa Ibrahim abahu Azar. Nanti Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatarah wa qabarah. Ketika itu, ya, wajah ayahnya Azar itu hitam, ya, ya hitam dan berdebu, wa qabarah, ya, hitam dan berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah dulu ketika di dunia saya sampaikan ikuti aku? Ya gitu kan, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya ketika di dunia, ya abadi la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayah, janganlah engkau sembah setan, setan itu durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ya abadi inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman. Wahai ayah, saya khawatir engkau ditimpa azab oleh Allah Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau menjadi kawannya setan di neraka. Gitu, langsung marah bapaknya. Ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjuman. Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti nasihati saya akan timpuk kamu dengan batu. Wahjurni maliyan, dan pergi jauh dariku. Diusir Nabi Ibrahim oleh ayahnya. Nah, pada hari kiamat bertemulah ayahnya dengan Nabi Ibrahim. Ketika itu ayahnya dalam keadaan hitam berdebu, ya. Nah, kata ayahnya baru ketika itu istilahnya sadar. Ya, wahai anakku, hari ini saya nggak lagi istilahnya menolak ajakanmu. Saya siap untuk nurut kepada engkau. Gitu. Fayaqulu abu, ya. Tadi falya wala asik. Dan kata Nabi, bukankah dulu saya sudah suruh engkau, minta engkau untuk mengikuti ajakanku? Kata bapaknya, hari ini saya siap untuk mengikuti ajakanmu. Fayaqul Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbi, ya Allah, innaka wa'adtani, sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku alla tukhziyani, untuk tidak mengecewakanku pada hari ini, pada hari yauma yub'ats, pada hari dibangkitkan. Fa ayyu hisin ahza min abil am'an, apalagi yang lebih menyedihkan daripada melihat ayahnya dalam kondisi seperti ini, jauhkan dari rahmatmu. Fa yaqulu Allah Ta'ala, Allah pun berfirman,
Ya, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Aku sudah menetapkan bahwa surga itu haram bagi orang-orang kafir. Ya, sudah nggak bisa. Akhirnya Allah rubah wujud ayahnya menjadi anjing hutan atau hyena. Ya, cuma yuqal. Kemudian dikatakan, ya Ibrahim, mata tadi jelek. Wah, Ibrahim lihat di bawah kakiku. Berubah ayahnya jadi anjing hutan, hyena. Dan orang kafir seperti itu. Ya, fayandur, dilihat ayahnya, ternyata faidah huwa bidhi'in multatah, berupa anjing hutan yang berlumuran darah. Fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar, ditariklah kaki-kakinya kemudian dilempar ke dalam neraka sama malaikat. Itu ya, dalam Sahih Bukhari seperti ini. Ya, dan seterusnya. Maka supaya kita berkumpul bersama, mau nggak mau harus samakan akidah kita dengan keluarga kita. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya di atas keimanan, maka Allah akan pertemukan mereka nanti di akhirat. Dan berkumpul bersama di akhirat adalah cita-cita tertinggi setiap keluarga muslim. Baik, sekarang kita akan bahas rincian rukun iman. Yang pertama adalah al-iman billah. Kita cukup ini aja, mungkin satu, setelah itu kita mungkin tanya jawab ya. Beriman kepada Allah, ya, yatadammanu arba'ata umur, mencakup 4 hal. Ya, secara umum pokoknya beriman kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW sampaikan dalam As-Sunnah. Lebih rincinya, yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, ya, beriman kepada akan adanya Allah, ya, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala didukung oleh semua dalil nakli wahyu, dalil akli akal, dalil fitri fitrah, dan dalil hissi indra. Semuanya mendukung akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil wahyu, semua kitab yang diturunkan, baik Taurat, baik Az-Zabur, baik Injil maupun Al-Quran, ya, menetapkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula suhuf terdahulu, suhuf Ibrahim, ya, suhuf Ibrahim maupun Musa, menetapkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan dalil akal menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, adanya firman. Enggak mungkin adanya firman perkataan tetapi tidak ada yang berfirman. Mungkin nggak ada perkataan, ada ucapan, cuma nggak ada yang ngomong? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Ya, adanya kita aja ada tulisan. Mungkin nggak ada yang nulis? Tidak mungkin. Ya, ya. Adanya tadi firman menunjukkan ada yang berfirman. Itu adalah wajib secara akal. Ya. Demikian pula adanya makhluk menunjukkan adanya khaliq. Tidak mungkin alam semesta ini terwujud dengan sendirinya. Benda-benda yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, ini tidak mungkin terwujud dengan sendirinya. Ada laptop, ada handphone, ada infocus, ada lampu, ada jam, ada AC. Nggak mungkin. Ya, itu semua ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Dan gak bisa dijadikan alasan hanya karena kita tidak melihat proses pembuatannya, kemudian kita katakan bahwa itu semua ada dengan sendirinya. Ya, sebagaimana tidak bisa Islam dibenarkan hanya karena kita terlahir ke dunia ini dalam keadaan sudah ada langit, sudah ada bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, dan berbagai macam makhluk yang ada, ya, kita katakan ada dengan sendirinya hanya karena kita tidak melihat proses penciptaannya. Ya. Jadi nggak bisa dijadikan alasan. Pasti ada yang menciptakan, demikian pula benda-benda di sekitar kita pasti ada yang membuatnya. Bahkan kalau ada orang datang kepada kita mengatakan, saya yakin nih handphone ada dengan sendirinya, saya yakin nih laptop ada dengan sendirinya, saya yakin infocus ada dengan sendirinya. Kira-kira apa komentar kita kepadanya, Pak? Apa komentar kita kepadanya, Bu? Kita akan katakan orang itu sudah
gila. Ya, seperti inilah keadaan orang ateis dan seperti inilah keadaan orang komunis yang ingkar kepada adanya Tuhan dan ingkar kepada agama. Ya, mereka tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Ya, seakan-akan ya mereka itu percaya dengan kata-kata, ya, saya yakin di pesawat ada dengan sendirinya. Saya yakin di motor ada dengan sendirinya. Saya yakin ini mobil ada dengan sendirinya. Kira-kira siapa yang menerima pernyataan ini? Kalau bukan orang yang hilang akal. Maka seperti inilah keadaan orang komunis, seperti inilah keadaan orang ateis. Gitu. Sudah tidak menggunakan lagi akal sehatnya. Gitu. Nah, ini dalil akal yang menunjukkan akan adanya Allah. Ya. Belum lagi dengan kitab yang diturunkan. Ya, masa sih ada Al-Quran cuma nggak ada yang Al-Quran kan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak mungkin ada firman tapi nggak ada yang berfirman. Ya, ini dalil secara akal. Kemudian secara fitrah, ya, manusia terlahir dalam keadaan dia sudah punya keyakinan bahwa di alam semesta ini ada penciptanya, ada penguasanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan secara hissi, ya, indrawi, manusia merasakan akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ada orang berdoa kemudian dikabulkan. Bagaimana dulu pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dalam perang Badar. Pasukan muslimin hanya 300-an, tapi musyrikin 1000-an. Ternyata bisa mengalahkan. Itu kalau bukan pertolongan Allah, siapa yang menolong mereka? Ya, dalam perang Mu'tah, perang kaum muslimin melawan Romawi, pasukan kaum muslimin hanya 3000. Romawi pasukannya jumlahnya 200.000, tapi tidak terkalahkan kalau bukan Allah yang menolong mereka. Ya. Nah, ini beriman kepada akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, didukung oleh semua dalil. Yang kedua, al-iman bi rububiyyatihi, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya pencipta, penguasa, ya, pengatur alam semesta ini. Tidak ada penguasa di sampingnya, maka nggak ada yang namanya dewa-dewa. Nah, ini pun harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka punya keyakinan macam-macam. Di alam semesta ini ada dewa-dewa, ada penguasa. Karena ya, anak itu tergantung yang mereka dapatkan. Ya, tontonan yang mereka lihat, gitu ya. Televisi kita tahu, badan sensornya orang yang nggak ngerti agama, sehingga dia tayangkan apa saja yang dia inginkan. Yang penting ada pemasukan, ya. Ditayangkanlah misalnya film-film dari India yang merusak akidah, ditayangkanlah film-film dari Barat yang merusak akhlak. Ya, kalau kita tidak sempat mendidik mereka, maka anak kita dididik oleh benda-benda tadi itu. Tontonan jadi tunan. Kalau kita biarkan tidak mendidik mereka, maka anak kita akan tumbuh punya keyakinan macam-macam. Gitu ya. Maka kita harus sampaikan, nah, itu nggak benar apa yang kalian lihat di televisi. Ada dewa-dewa, dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa. Itu nggak benar itu ya. Itu nggak ada, cuma khayalan doang. Jangan kalian yakini. Pencipta, penguasa alam semesta ini secara keseluruhan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi, beriman kepada uluhiyah Allah. Jadi kalau kita yakin akan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, penguasa, kita pun harus meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang berhak disembah dan ditujukan berbagai macam ibadah. Maka kalau kita berdoa hanya kepada Allah, ruku dan sujud hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berkurban hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Ini konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beriman bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan yang terakhir adalah bahwa konsekuensi dari beriman kepada Allah adalah beriman bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama Allah dan sifatnya. Ya, dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, maka kita imani. Misalnya Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Allah juga berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kita imani nama-nama tersebut. Wa sifatihi, juga mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah dari mana? Ya dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Maka kita imani. Misalnya Allah bersemayam di atas arsy, kita imani. Ya, Allah punya sifat ini, punya sifat ini, kita imani. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya sempurna, bersih dari cacat dan kekurangan. Ya, tidak ada sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan misalnya di ayatul kursi sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayy, yang maha hidup, ya. Al-Qayyum, yang sendiri mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Karena kalau seandainya sampai ngantuk apalagi sampai tidur, gak jalan alam semesta ini. Kita saja megang botol, tiba-tiba kita ngantuk, jatuh gak di botol? Jatuh. Apalagi alam semesta ini. Ada langit, ada bumi, ada bintang, ada bulan, ya, matahari, ya, makhluk butuh. Kalau sampai tidur sedikit saja, udah banyak matilah, banyak yang mati, banyak berantakan alam semesta ini. Maka alhamdulillah, Allah Tuhan kita tidak punya sifat ngantuk, tidak juga punya sifat tidur, tidak lupa, bahkan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan memang harus seperti itu Tuhan. Nggak boleh ya Tuhan itu lemah, nggak boleh Tuhan itu tidur, nggak boleh Tuhan itu ya misalnya sampai tidak tahu. Ya, makanya nggak pantas makhluk dituhankan. Ya, apalagi sampai menyembah patung dan berhala. Ya, nggak pantas sekali. Ya. Tuhan itu ya harusnya yang disebutkan di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Maha Esa. Ya, karena kalau Tuhan itu banyak, gimana akibatnya? Ya, kalau Tuhan itu banyak akan ada banyak kebijakan di alam semesta ini. Ya, kalau ada banyak kebijakan yang ada, kitanya bingung mana yang harus kita taati. Gak usah jauh-jauh, dalam satu negara Indonesia ada 10 presiden saja, kita bingung mana yang harus ditaati. Satu menetapkan begini, yang lain menetapkan begitu, yang lain lagi beda lagi. Ya. Satu menetapkan, Tuhan yang satu menetapkan matahari terbit dari timur, yang lain dari barat, yang lain dari utara, yang lain dari selatan. Bingung nggak matahari? Bingung, nggak jalan-jalan, gelap suasana. Nah itu emang konsekuensinya. Maka cuma akidah Islam saja yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Alhamdulillah akidah yang memang sesuai. Jadi kita nggak pusing membayangkannya. Beda dengan akidah di luar Islam, sifatnya doktrin, harus yakinin. Tapi meskipun nggak sejalan dengan akal, pokoknya harus yakinin. Ya udah dah, nggak bisa seperti itu. Akhirnya maksakan diri ibarat peci yang sempit dipaksakan di kepala, nggak enak gitu, nggak nyaman. Seperti itulah akidah di luar Islam. Ya, Trinitas kah? Akidah syirik, orang-orang musyrik yang menyembah patung dan berhala kah? Yang keadaannya berhala dimiliki, nggak punya apa-apa, gimana akan memberi dan mengabulkan permintaan orang yang meminta? Tuhan itu harusnya kaya, ya sehingga mampu mengabulkan permohonan orang yang meminta. Juga harusnya berkuasa sehingga mampu mengabulkan, menolong, melindungi. Kalau sampai tidak berkuasa, lemah, nggak bisa bergerak, diam, ya gimana akan menolong penyembahnya, gitu ya, dan seterusnya. Baik, saya kira ini pembahasan kita tentang iman kepada Allah cukup sampai di sini dulu. Setelah itu kita lanjutkan mungkin dengan tanya jawab. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Silakan Pak Bu.
kita pelan-pelan belajarnya insya Allah akidah. Silakan Pak, atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini sudah nyata dan jelas paham-paham yang konotasinya negatif, misalnya komunis, ateis, Iya. ya, dan juga mungkin Indonesia juga lagi digerogotin juga dengan paham-paham yang menuju kerusakan. Iya. Nah, bagaimana notabene kan penganut paham-paham itu kan orang-orang pemikir dan pintar-pintar itu, bukan orang sembarangan. Ya, tapi kenapa terus berkembang dan dipertahankan? Tak sampai kapan gitu? Iya. Ini bagaimana cara kita sebagai Muslim gitu, tetap memegang teguh dengan umat Islam kita? Iya, betul. Dengan ajaran-ajaran yang ada. Betul. Jadi intinya bagaimana tuh paham-paham yang sudah nyata jelas menyesatkan itu tetap dipelihara gitu. Iya, betul. Makasih atas keterangannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, kalau kita lihat ya sebagian orang yang dianggap cendekiawan ya atau tokoh dianggap tokoh ya, padahal ya tidak patut ditokohkan juga gitu ya. Mereka berpaham macam-macam. Ada yang berpaham liberal, ada yang berpaham komunis, ada yang berpaham sekuler dan sebagainya. Ini karena mereka dulunya tidak dibina di atas akidah yang benar, ya. Karena tidak dibina dengan akidah yang benar, kemudian mereka mendatangilah paham-paham ini dari barat, sekolahnya di barat, atau di tempat-tempat orang-orang kafir lainnya. Kemudian mereka dicekokin paham-paham semacam ini karena mereka tidak punya benteng, karena mereka tidak dibina sebelumnya dengan akidah yang benar, ya. Apalagi para pembawa yang penyerunya pandai dalam menyampaikan, terbawalah mereka. Nah, inilah menunjukkan kita perlu mempelajari, harus mempelajari akidah yang benar, dan kita juga ajarkan kepada generasi kita. Gitu. Karena kalau kita tidak bina generasi kita dengan akidah yang benar, maka ketika mereka nanti keluar negeri misalnya, ketika mereka kuliah nanti misalnya di dalam atau di luar negeri, di kampus-kampus umum, ya, dikhawatirkan mereka mendapatkan paham-paham semacam ini, ya. Akhirnya mereka terbawa. Ya, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana mungkin ada sebuah perguruan tinggi, ya, yang tadinya perguruan tinggi itu diharapkan melahirkan ya para ilmuwan yang mencerahkan masyarakat, membimbing masyarakat, ya, mengajak mereka kepada agama. Tapi kok nyeleneh-nyeleneh, ya. Dari mana kalau bukan ketika ditokohkan, ketika dianggap sebagai pengajar orang-orang lulusan barat. Belajar Islamnya bukan ke Makkah, Madinah, tapi malah ke barat. Di barat itulah disampaikan paham liberal, paham komunis, paham ateis, paham sekuler, ya. Yang itu semua batil. Tapi orang awam kadang-kadang karena penyampainya, orang yang menyampaikan pandai, terbawa, termakan. Padahal itu lemah sekali alasannya. Nah, ulama mengetahui batilnya paham tersebut, baik secara akal maupun akal, baik secara wahyu maupun akal, ya, terbantahkan. Ada lagi paham pluralisme yang mengatakan semua agama sama, gitu. Dan sebagian yang dianggap cendekiawan, yang dianggap tokoh, punya keyakinan semacam ini, gitu ya kan? Liberal dan liberalisme sama pluralisme. Yang dia kadang-kadang alasannya apa? Kadang kayak masuk di akal, padahal enggak gitu. Kayak masuk di akal itu, kita aja kan kalau mau ke sebuah tempat banyak jalan menuju sana. Sampai ada kata-kata banyak jalan menuju Roma, katanya seperti itu.
Secara sekilas kayaknya benar, tapi kalau kita kaji batil, ya, kalau kita kaji batil, kita bisa katakan pertama, anggapan mereka semua agama sama. Sekarang kalau memang semuanya sama, apa mereka sama-sama nyembah kepada Allah? Yang kedua, kalau memang sama, tentu mereka akan sama-sama bareng ke masjid, sholat Jumat, sholat hari raya, ya, kemudian sholat yang 5 waktu, bayar zakat, puasa Ramadan, mereka haji. Sama enggak? Enggak kayak gitu ya. Mereka enggak melakukan itu semua, menunjukkan berbeda gitu. Kalau mereka mengatakan sama, maka ada kerusakan pada akalnya, ya, dalam arti dia belum tamyiz, belum bisa membedakan, sama seperti balita. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, atau pura-pura nggak tahu, ya, atau yang keadaannya memang sudah nggak berfungsi lagi akalnya. Yang kedua, kalau mengatakan bahwa semua agama juga bisa mengantarkan pemeluknya ke surga, ya, kita katakan, ya, kalau saat surga itu punya Allah, dan Allah sudah mengatakan inni haramtul jannah 'alal kafirin, ya, Allah sudah haramkan surga bagi orang-orang yang kafir, tidak di atas Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, enggak akan Allah terima agama itu daripadanya. Ya. Nah, sekarang seorang mencari agama selain Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, sedangkan Allah sudah menetapkan hanya Islam saja yang Allah terima dan memasukkan ke dalam surga. Yang punya surga kan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya nggak bisa seseorang untuk masuk ke dalam surga lewat agama selain Islam. Kalau kita mau main akal, sekarang begini, ya, kita mau ke sebuah anggaplah ada perumahan, ya, yang di sini yang lebih tertutup karena mungkin dari perumahan-perumahan yang agak mewah, dia keamanannya lebih ketat sampai diberlakukan satu pintu, ya kan, satu pintu. Ya, awalnya banyak pintu, ada pintu timur, ada pintu barat, ada pintu utara, ada pintu selatan. Tapi pihak developer ingin menyamankan warganya, maka diadakan satu pintu saja. Ya, semua pintu ditutup, pintu timur ditutup, pintu utara ditutup, pintu selatan ditutup, hanya pintu barat saja yang dibuka. Kira-kira bisa kita lewat pintu timur, pintu utara, pintu selatan? Ya nggak bisa. Kita hanya bisa lewat pintu barat saja. Demikian pula surga. Ketika Allah sudah menetapkan, ya, hanya satu jalan saja menuju Allah dan surganya, maka kita nggak bisa lewat jalan-jalan yang lain. Kita mau ke Pemda, ada pintu timur misalnya, ada pintu barat, misalnya ada pintu utara, pintu selatan, semua pintu ditutup, cuma dibuka pintu barat saja. Bisa kita? Nggak bisa. Ya. Asalnya kalau semua pintu dibuka bisa, tapi kalau sudah ditutup dari pihak Pemda, ya, maka kita nggak bisa lewat jalan yang lain. Demikian pula surga. Kalau Allah membuka semua jalan, bisa lewat jalan mana saja. Tapi kenyataannya Allah sudah tutup semua jalan dan hanya membuka jalan Islam, pintu Islam. Maka nggak bisa kita lewat jalan-jalan yang lain. Dan lagi jalan-jalan selain Islam Allah nggak ridhoi. Karena yang Allah ridhoi hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Dan kenapa Allah hanya ridho dengan Islam? Karena di dalam Islam Allah disembah, Allah ditauhidkan, hanya Allah yang disembah. Kenapa Allah tidak ridho dengan agama-agama selain Islam? Karena Allah disebutkan, sedangkan Allah tidak ridho kalau dia disebutkan. Bukankah di dalam agama selain Islam yang disembah patung-patung dan berhala, ya, yang disembah nabi, yang disembah macam-macam. Sedangkan Allah wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kesyirikan dan kemusyrikan. Jelas Pak ya? Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu mungkin? Saya nambah dikit lagi. Untuk salam-salam yang dari agama lain itu yang kalau diucapkan itu, itu harus kita jawab atau kita diemin, harus kita takut malah
orang-orang Islam lagi ikut-ikutan semua rata-rata udah ikut-ikut salamnya orang lain gitu. Itu kayaknya sudah otomatis jelas merusak akidah kita gitu. Iya betul. Jadi bagaimana dia mengembangkan kerusakan, kita harus mengembangkan yang benar, kebaikan gitu. Benar. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan ajaran-ajaran itu, paham-paham itu. Gitu. Iya. Ya, jadi memang sebagian orang ya, dia ingin cari ridho manusia tapi tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semua salam dipakai dan gak cukup dengan salam Islam. Juga baca doa. Iya. Jadi sampai hafal semua macam salam. Salam Islam, salam Kristen, salam Buddha, salam Hindu, hanya karena ingin mencari keridhaan manusia. Ya Allah gitu ya. Padahal dalam hadis itu, siapa yang mencari keridhaan manusia tapi dia mendapatkan kemurkaan Allah, punya misi tersembunyi untuk merusak. Iya betul. Maka dia nanti akan Allah murkai dan jadikan manusia murka kepadanya. Itu. Yang kedua salam Islam ini adalah bukan hanya salam dari ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan para nabi dulu dari Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Maka ini adalah salam istilahnya para nabi semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau salam-salam yang lain, istilahnya salam-salam yang baru, gitu ya, ngada-ngada, ya. Dan sama saja atas tabdilun alladhi huwa adna min alladhi huwa khair. Apakah kalian tidak mengganti yang baik menjadi yang tidak baik? Gitu. Jadi intinya setelahnya haram mengganti ajaran yang benar Islam salam dengan setelahnya salam-salam yang kafirin yang terkadang di dalamnya merusak tauhid karena di sana ada pengagungan kepada sesembahan mereka. Gitu. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya silakan Pak. Begini Pak, kita kan sering ngobrol sama teman-teman dari sosial itu. Itu ada seorang tutorial terakhir mau selesai dia mengucapkan salam semuanya Pak dari agama yang lain. Nah itu Islamnya gimana Pak? Iya betul. Ya tadi sudah sampaikan intinya adalah hukumnya haram. Hukumnya haram mengucapkan salam dengan salam-salam agama lain. Karena di dalam salam agama lain itu terkadang ada pengagungan terhadap sesembahan mereka. Ya. Dia masih sama enggak Pak? Termasuknya. Kalau dia istilahnya mengakui kebenarannya, hati-hati ini mengakui kebenaran isi ucapan salam tersebut yang di dalamnya, dan dia paham isinya. Di dalamnya terdapat pengagungan kepada sesembahan, hati-hati ini bisa menjadikannya keluar dari Islam. Tapi kalau dia hanya ikut-ikutan latah, ya minimal dosa. Besar dosanya tergantung ucapannya itu. Karena ini kita Pak. Kenapa? Mas presiden kita itu. Ya. Semuanya dibaca. Ya banyak orang latah ikut-ikutan. Gitu. Yang pertama itu. Ya. Terkadang niatnya hanya ingin mencari keridhaan manusia saja. Jadi tergantung maksudnya niatnya seseorang. Baik, saya kira ini cukup ya Pak ya, karena waktu sudah mendekati jam 6. Saya kira cukup apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.